Selamat pagi, salam buat kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang setia menjaga ketika kita beristirahat, dan pada pagi ini kita boleh menikmati kehidupan yang baru yang Tuhan telah hantarkan kita untuk menikmatinya. Saudara, sebelum kita sama-sama akan melakukan aktivitas kita sebagaimana hari-hari yang lalu, baiklah kita akan merenungkan firman Tuhan dengan harapan firman Tuhan ini boleh menjadi tuntunan dan pedoman dalam kita menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Untuk itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang Maha Pengasih, kepadamu kami bersyukur Engkau tetap setia menyertai kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami akan mengawali aktivitas kegiatan kami pada hari ini, kami ingin mendasari dengan kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti akan firman-Mu dan kami melakukan dengan penuh kesetiaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada pagi ini dari kitab Wahyu, yaitu pasal yang ketiga, ayat 14-22. Dan saya akan bacakan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15. Demikian tertulis. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saudara-saudara, tentu kita setuju kalau mau menikmati semangkok sop, kita pasti memilih sop yang panas, bukan dingin. Demikian juga kalau kita misalnya pada tengah hari ataupun sore hari, pada masa kemarau seperti sekarang ini, ingin mandi, tentu kita memilih untuk mandi menggunakan air yang dingin. Gak mungkin kita memilih air yang panas, karena suhu di luar pun panas, termasuk tubuh kita panas. Tentu kita memilih air yang dingin agar kita beroleh kesegaran. Tapi kita tidak setuju kalau misalnya menikmati semangkok sop, suam-suam kuku, panas enggak, dingin tidak. Atau juga misalnya mandi menggunakan air disiram di kepala kita, dingin enggak, panas enggak. Itu tentu tidak akan nikmat. Di dalam bacaan kita tadi disebutkan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Firman Tuhan di mana Yesus menunjukkan sikapnya dan mengajarkan agar kita sebagai anak-anaknya memilih sikap yang jelas. Surat ini dituliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Tuhan Yesus tidak suka hal yang suam-suam kuku. Dia berharap agar jemaat ini dingin atau panas. Nah, sebagian orang menganggap istilah dingin mengacu pada perlawanan terhadap Yesus dan Injil. Namun, menurut saya tidak mungkin. Yesus lebih memilih perlawanan daripada pelayanan yang setengah hati. Saat menasehati jemaat Laodikia,
mungkin yang ada di benak Yesus adalah dua mata air di daerah tersebut, yaitu mata air panas mineral di daerah Hierapolis, dan ada juga mata air dingin yang jernih di Kolose. Mata air panas dipercaya dapat mengobati penyakit, sementara mata air dingin memberikan kesegaran tubuh. Jadi, orang-orang Kristiani di Laodikia tidak menjadi sumber penyembuhan bagi penyakit rohani, dan juga tidak memberikan kesegaran bagi orang-orang yang merasa letih. Mereka adalah orang yang suam-suam kuku dan tidak menjadi penolong bagi yang lain. Saudaraku, kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya memberikan kesegaran bagi orang yang letih secara rohani dengan memberikan dorongan semangat, sukacita, dan pengharapan bagi mereka? Apakah kita membawa kesembuhan dengan cara menentang orang-orang yang acuh tak acuh, menunjukkan kebenaran bagi yang tersesat, dan memotivasi yang tak bersemangat? Saudaraku, ingatlah, kita tidak dapat menolong siapapun jika kita suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak bermanfaat. Tuhan ingin agar kita menjadi dingin atau panas, tergantung pada kebutuhan sesama kita saat di mana kita berada. Mari tetap bersemangat, berpengharapan, menjalani kehidupan kita dengan menyatakan kasih Tuhan. Mari tetap kita tunjukkan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita dalam menolong sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengajarkan kepada kami agar melakukan yang terbaik secara total demi kemuliaan nama-Mu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Ajar kami ya Tuhan, agar hari-hari kami senantiasa bermanfaat bagi sesama. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun dan membimbing kami. Kepadamu kami tetap bergantung harap. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Amin.